selamat pagi semua. Selamat datang ke ibadah raya online Gereja Bahasa Malaysia DUMC. Apa kabar para jemaat semua? Saya harap semua orang dalam keadaan sehat. Kita sudah masuk pada bulan Februari. Para jemaat semua, sebelum kita masuk ke ruangan ibadah kita, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Sebelum itu, mari saya ingin bacakan kita dari Mazmur 73 ayat yang ke-28. Tetapi sungguh baik bagiku mendekati Allah. Aku telah menjadikan Tuhan Allah tempat aku bernaung, supaya aku dapat mengisytiharkan semua hasil kerjamu. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa Syurgawi Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru telah Kau berikan. Terima kasih dengan nafas baru yang telah Kau berikan kepada kami pada pagi ini ya Tuhan. Tuhan, saya sangat bersyukur ya Tuhan. Walaupun kami masih lagi dalam keadaan MCO, Tuhan, kami berdoa kiranya kami terus patuh Tuhan dengan apa yang telah dilakukan oleh government kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau melindungi banyak lagi orang di luar sana ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa khusus untuk kebaktian kami pada pagi ini ya Tuhan. Kami ingin serahkan Pastor Eddie yang akan menyampaikan firman ya Tuhan. Kiranya Engkau pakai guna dia ya Bapa. Setiap perkataan, setiap firman yang dilafazkan Tuhan, itu akan tertusuk tanam dalam hati kami, akan berakar kuat, malah menghasilkan buah yang lebat, dan kami akan kongsikan kepada orang di sekitar kami ya Tuhan. Tuhan, tidak lupa juga dengan tim pujian penyembahan ya Tuhan. Kira Kau urapi bungkusi mereka ya Tuhan. Dengan setiap talenta mereka telah berikan balik kepada Engkau Tuhan. Engkau akan menambahkan lagi untuk mereka, diguna pakai Tuhan untuk menunggu kedatangan Engkau kali keduanya ya Tuhan. Tuhan, tak lupa juga untuk para jemaat kami yang di rumah Tuhan, dengan keadaan ibadah secara online Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau kuatkan line kami ya Tuhan. Jangan biar ada terganggu ya Tuhan. Dan Tuhan, bagi yang kehausan akan Engkau pagi ini ya Tuhan, kiranya mereka akan menemukan perigi itu Tuhan, dan kehidupan mereka Tuhan akan terus diperbaharui oleh Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mohon pada pagi ini ya Tuhan, kiranya setiap anak-Mu yang mendengar Tuhan, setiap anak-Mu yang mengikuti kebaktian kami pada pagi ini ya Tuhan, akan mengalami transformasi yang baru dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami ingin serahkan kebaktian ini dalam tangan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan Yesus yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, dan saya percaya kita tetap dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Saudara, teman-teman, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita juga mengikuti Yesus untuk memikul kuk yang Tuhan Yesus berikan. Karena Tuhan memberikan kepada kita kuk yang mudah, kuk yang ringan untuk kita jalani. Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya. Kami mau ikut Engkau Tuhan Yesus, dan kami tidak mau menoleh lagi ke belakang Tuhan. Kami tidak akan ingkar Tuhan. Kami mau ikut Engkau Tuhan Yesus, dan kami mau untuk menjadi berkat bagi dunia ini ya Tuhan. Saya percaya Anda semua sporting di luar sana. Mari jemaat kita naikkan lagu Kasih Yesus. Jangan lupa goyang-goyangkan badan, kita exercise juga pada pagi ini. Jangan lupa senyum di kiri dan di kanan Anda juga, dan di depan dan di belakang Anda. Goyangkan badan kita.
tiba saatnya kita memuji bersama dengan Tuhan.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima
para jemaat semua, mari kita berdoa. Bahan doa kita yang pertama, kita akan berdoakan khusus untuk Malaysia. Seperti mana yang Anda tahu, perayaan Tahun Baru Cina akan diadakan pada minggu hadapan. Mari kita berdoa khusus untuk Tuhan memberkati bangsa Cina di negara kita. Kita berdoa semoga berkat Tuhan terus mengalir dalam keluarga, pendidikan, dan ekonomi mereka. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa Surgawi ya Tuhan, kami sangat bersyukur karena punya kesempatan sekali lagi Tuhan ingin mengangkat bahan doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa khusus bagi yang berbangsa Cina di negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau dengan masa mereka berkumpul Tuhan, baik secara online Tuhan, ataupun baik mereka yang bersama dengan family mereka Tuhan, mereka tidak akan pernah lupa akan kebaikan Engkau dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan, bagi yang kesorangan pada saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau menghantar anak-Mu Tuhan untuk datang dan merayakan bersama Tuhan. Dan Tuhan, agar mereka merayakan tahun ini Tuhan dengan Engkau, adanya Engkau di tengah-tengah mereka ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kiranya untuk kali ini ya Tuhan, anak-Mu yang di luar sana yang mempercayai Engkau, yang mengenali Engkau Tuhan, mereka akan terus menjadi saksi yang baik Tuhan, baik kepada keluarga mereka, baik kepada kawan mereka, baik kepada jiran mereka ya Tuhan. Dan Tuhan, kami mohon bagi anak-anak-Mu, para jemaat yang di luar sana Tuhan, yang ada berjiran dengan yang berbangsa Cina Tuhan, kiranya masa ini Tuhan, mereka akan mengeratkan hubungan silaturahim antara satu dengan yang lain ya Tuhan. Dan Tuhan, kami mohon Tuhan, perayaan Tahun Baru Cina pada tanggal tahun ini ya Tuhan akan menjadi sangat istimewa Tuhan, karena Engkau ada di tengah-tengah, karena Roh Kudus Engkau akan bekerja dan Engkau akan melawati mereka ya Bapa. Dan mari kita berdoa untuk perkara yang kedua, khusus bagi Myanmar. Seperti mana yang kita tahu, pada 1 Februari rampasan kuasa tentera di Myanmar telah berlaku. Mari kita berdoa juga termasuk Aung San Suu Kyi yang mengisytiharkan darurat bagi negara tersebut. Kita berdoa untuk campur tangan Tuhan dalam kemelut politik di negara ini. Bapa Surgawi ya Tuhan, kami juga tidak mau melupakan saudara kami yang ada di Myanmar pada saat ini ya Tuhan. Seperti mana yang Kau tahu Tuhan, telah terjadi rampasan kuasa di negara ini ya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan baik kepada para tentera, baik kepada para politik yang ada ya, ahli politik yang ada ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para penduduk yang ada di Myanmar Tuhan, kiranya jangan mereka melakukan perbuatan yang tanpa berfikir ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya hikmat Engkau Tuhan akan berserta dengan mereka ya Tuhan. Dan Tuhan, apapun mereka rancangkan Tuhan, apa yang pun yang ingin mereka lakukan, baik protes Tuhan, ataupun baik mereka ingin melawan antara satu dengan lain Tuhan, kami mohon Tuhan, kiranya roh kedamaian Engkau akan ada berada bersama dengan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami letakkan negara Myanmar ke dalam tangan Engkau Tuhan, kiranya kedamaian Engkau, sukacita Engkau Tuhan, hikmat Engkau akan bersama dengan mereka. Dan benda ini Tuhan tidak akan berlarutan dengan panjang, malah karena Engkau akan mengatur segala sesuatu Tuhan, dan memberikan kebijaksanaan kepada anak-Mu yang ada di sana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin serahkan bahan doa kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang ke ibadah raya online Gereja Bahasa Malaysia DUMC. Saudara dan saudari, seperti mana tradisi yang selalu kita lakukan, bagi yang pertama kali mengikuti ibadah online kami pada pagi ini, mari saya ingin menjemput Anda untuk meletakkan emoji thumbs up ataupun angkat tangan di ruangan komen. Bagi saudara-saudari yang bersama dengan orang baru di sebelah Anda, mari saya ingin menggalakkan Anda untuk memberi shake hand ataupun high five kepada mereka. Dan jangan lupa, bagi yang pertama kali datang, Anda diminta untuk mengisi borang yang akan diletakkan, link yang akan diletakkan oleh admin kami di ruangan komen sebentar nanti. Saudara dan saudari, tiba masanya untuk kita memberi. Seperti yang di ruangan screen Anda pada saat ini, Anda boleh mengikuti menghantar duit di public bank. Dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan dengan berkat rezeki yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan Tuhan, kami ingin memberikan sedikit bagi kerajaan Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau juga akan menggunakan pakai keuangan ini Tuhan untuk memberkati banyak orang di luar sana ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, kerana kasih karunia-Mu tidak pernah putus dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan dengan berkat yang telah Kau berikan ya Tuhan, kami ingin berkongsi ya Tuhan kepada kerajaan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan uang persembahan ini dalam tangan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Salom, AGW ataupun Anniversary and Gift Weekend adalah sumbangan dana untuk pelayanan misi DUMC sempena ulang tahun 2021. Pada tahun ini, senior pastor kita, Pastor Chris Kam, telah mensasarkan 5,5 juta ringgit dan mencabar kita untuk mengumpul sejumlah ini. Semua sumbangan ini akan diberikan kepada badan-badan misi di dalam dan di luar negara. Saudara, mungkin ramai di antara kita yang tidak berpeluang untuk pergi ke negara-negara seperti Afrika, India, Cina, dan tempat-tempat yang susah untuk kita pergi. Namun, melalui sumbangan kita hari ini, kita sudah secara tidak langsung sampai di negara-negara tersebut dan terlibat dalam misi sedunia. Ada dua cara bagaimana Anda boleh menyumbang. Pertama, menyumbang terus melalui talian online di akaun Public Bank 314-594-2206 di atas nama DUMC, dan Anda pastikan menulis BMAGW. Yang kedua, yaitu melalui janji iman ataupun pledge. Anda boleh mengisi borang online dengan menekan link yang tertera di skrin Anda. Dan semua janji iman ini perlu diselesaikan ataupun dibayar sebelum 31 Mac 2021. Untuk keterangan lanjut, Anda boleh layari dumc.my/give. Dan sebarang pertanyaan Anda boleh hubungi melalui WhatsApp di nomor yang tertera di skrin Anda. Saudara dan saudari, firman Tuhan berkata, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan gembira. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan anaknya yang memberi. Selamat memberi. Saudara dan saudari yang seiman dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita percaya, orang percaya, kita akan berhak, mempunyai hak untuk dijemput di dalam perjamuan kudus. Inilah hak keistimewaan kita sebagai orang percaya, untuk mengalami perjamuan kudus yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan hari ini kita mengadakan perjamuan kudus, dan saya menjemput Anda, saudara dan saudari, untuk mempersiapkan roti dan minuman supaya kita akan makan bersama-sama. Walaupun kita secara online, tapi kita lakukan dengan serius, kita lakukan dengan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Dan tujuan mengapa kita harus mengadakan perjamuan kudus, yaitu untuk memperingatkan tentang kematian, kebangkitan, dan kedatangan Tuhan. Dan juga memperingatkan kita akan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Dan mari, bila kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini juga, kita akan mengalami mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Mari kita imani bersama, ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena hari ini, hari yang Tuhan telah jadikan. Hari di mana Engkau telah menjemput kami untuk mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus yang Tuhan telah sediakan. Roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan bagi kami. Dan minuman dari cawan ini adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus yang dicurahkan bagi kami. Biarlah kami mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus ini dengan penuh pengucapan syukur, dengan beriman dan percaya bahwa melalui perjamuan kudus ini kami telah disatukan di dalam kematian, di dalam kebangkitan, dan menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini pengucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara sediakan roti. Pegang roti di tangan kanan Anda. Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkan roti itu, lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukan ini sebagai peringatan kepadaku. Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga sesudah makan, dia mengambil cawan itu, lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini sebagai peringatan kepadaku. Mari kita minum bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami telah mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus, perjamuan yang telah mengingatkan kami akan kematian Tuhan Yesus, karya Allah yang besar. Dan juga kami masuk di dalam kemenangan, di dalam kebangkitan Kristus. Dan bersama-sama seluruh umat Tuhan di dunia menanti kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kami. Biarlah melalui perjamuan kudus ini iman kami disegarkan, iman kami dikuatkan, iman kami dipulihkan. Biarlah kami hidup untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan
Salam, salam sejahtera, salam kasih, salam bertemu kembali di dalam ibadah online di UMC Bahasa hari ini. Saya harap saudara dan saudari dalam keadaan yang baik-baik, sehat dan sejahtera. Hari ini saudara, kita akan mendengar bahagian firman Tuhan. Adalah satu sambungan daripada perkongsian firman Tuhan 3 minggu yang lalu. Saya telah berkongsi tentang satu perjalanan orang Israel dari Goshen, Mesir ke Laut Merah. Dan hari ini saudara, kita akan belajar pula. Kita akan menyambung perjalanan orang Israel karena perjalanan mereka belum selesai. Dan hari ini saya memberi tajuk khotbah ataupun firman Tuhan hari ini, yaitu dari Sinai ke Gunung Sion. Saudara dan saudari, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar suara Tuhan berbicara melalui firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena hari ini, hari yang Tuhan telah janjikan, hari yang begitu indah dan mulia, di mana kami dapat beribadah walaupun dalam keadaan secara online. Tetapi Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu melalui firman Tuhan hari ini. Bukakanlah hati rohani kami, minda rohani kami, roh kami, supaya kami dapat menangkap message hati Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya saudara. Dari Gunung Sinai ke Gunung Sion. Kita melihat saudara, tidaklah Anda melihat dalam peta ini, kita melihat perjalanan orang Israel dari Mesir, yaitu Goshen, ke Laut Merah. Dan setelah mereka menyeberang Laut Merah, mereka pergi ke satu tempat yang dipanggil daerah Sinai. Di situ ada satu gunung yang dipanggil Gunung Sinai. Dan semua kita tahu apa yang telah terjadi di Gunung Sinai, di mana Tuhan memberikan 10 hukum kepada Musa. Dan banyak cerita yang kita akan belajar dari di Gunung Sinai ini. Nah, kita melihat juga dari Gunung Sinai perjalanan mereka ke utara, yaitu ke tanah Kanaan, yaitu tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan segala keturunannya. Nah, hari ini kita akan melihat, saya ingin membawa kita membaca di dalam Keluaran 19 mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, yaitu orang Israel di Gunung Sinai. Pada hari pertama pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, sampailah mereka di Gunung Sinai. Setelah berangkat dari Rafidim, mereka tiba di Gurun Sinai. Lalu orang Israel pun berkemah berhadapan dengan Gunung Sinai. Maka naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru kepadanya dari gunung itu, lalu berfirman, beginilah harus kau katakan kepada keturunan kaum Yakub, dan hendaklah kamu sampaikan kepada orang Israel, kamu telah melihat apa yang aku lakukan atas warga Mesir, dan bagaimana aku telah mengangkat kamu. Sampaikan kepada orang Israel, kamu telah melihat apa yang aku lakukan atas warga Mesir, dan bagaimana aku telah mengangkat kamu seperti di atas sayap burung Raja Wali, serta membawa kamu ke hadiratnya. Sekarang jika kamu sungguh-sungguh mematuhiku dan taat memegang perjanjianku dengan teguh, maka kamu akan menjadi hartaku yang istimewa antara segala bangsa, karena seluruh bumi milikku. Bagiku, kamu akan menjadi kerajaan para imam dan bangsa suci. Firman inilah yang harus kau sampaikan kepada orang Israel. Seterusnya ayat yang ke-7, maka kembalilah Musa dan dipanggilnya tua-tua umat itu. Lalu dia menyampaikan kepada mereka semua firman yang Tuhan perintahkan kepadanya. Kesemua umat itu pun menjawab bersama-sama, semua yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa menyampaikan apa yang dikatakan mereka kepada Tuhan. Firman Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, supaya bangsa itu dapat mendengar apabila aku berfirman kepadamu.
dan supaya mereka akan sentiasa percaya kepadamu. Lalu Musa menyampaikan kata-kata umat itu kepada Tuhan. Firman Tuhan kepada Musa, pergilah kepada umat itu, sucikan mereka pada hari ini dan esok. Mereka harus menyuci pakaian mereka dan bersiap-siaplah menjelang hari ketiga. Karena pada hari ketiga itu Tuhan akan hadir di atas gunung Sinai di hadapan mata seluruh bangsa itu. Benalah batas di sekeliling umat itu dan katakanlah kepada mereka, berhati-hatilah supaya kamu tidak naik ke gunung dan menyentuh kaki gunung itu. Siapa yang menyentuh gunung itu, dia pasti akan dihukum mati. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah salah satu kisah bagaimana orang Israel berada di kaki gunung Sinai, di mana Tuhan berbicara kepada Musa setiap kali Musa menaiki gunung Sinai. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya lanjutkan dalam Keluaran 33 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Tuhan berfirman kepada Musa, berangkatlah dan pergilah dari tempat ini, kamu serta umat yang telah kamu pimpin keluar dari tanah Mesir itu. Tujuilah negeri yang telah kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dengan berfirman kepada keturunanmu, akan aku kurniakannya, dan akan kuutus malaikatku berjalan mendahuluimu, dan akan kuusir Bani Kanan, Bani Amori, Bani Het, Bani Feris, Bani Hewi, dan Bani Yebus. Pergi ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu itu. Atas sebab kamu umatnya yang keras kepala, aku sendiri tidak akan hadir menyertai kamu, agar aku tidak membinasakan kamu ketika kamu dalam perjalanan. Nah, ayat-ayat firman Tuhan ini sudah cukup menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan memberi firman kepada Musa, yaitu hukum, 10 hukum. Dan dalam Keluaran 33, Tuhan berfirman kepada Musa untuk membawa umat Israel melanjutkan perjalanan mereka ke tanah yang telah dijanjikan, yaitu tanah Kanaan, yaitu Yerusalem, yaitu di Gunung Sion. Nah, setiba mereka di Gunung Sion, saudara, saya akan memberi ringkasan sedikit tentang Yerusalem, ataupun di mana tempat Gunung Sion ini berada. Anda boleh melihat di dalam gambar ini. Gunung Sion terletak di Yerusalem, dan Yerusalem adalah pusat penyembahan berhala sebelum ini. Dan kita melihat juga bahwa di Yerusalem ini Raja Daud telah menawan Yebus, yaitu dari Bani Yebus, ya. Dan Yerusalem juga dikenali sebagai Salem, ya. Itu sebabnya perkataan Yerusalem daripada perkataan Salem. Kita boleh melihat itu dalam Mazmur 76 ayat yang ketiga. Nah, kita melihat bahwa Yerusalem adalah simbol karya Allah membangun satu bangsa yang dipanggil Putri Sion, ya, yang luar biasa, satu bangsa yang luar biasa. Dan inilah tempat yang dipilih oleh Allah, inilah bangsa yang dipilih oleh Allah, yang dibangunkan oleh Allah untuk mendatangkan kerajaannya di bumi ini. Nah, jadi Yerusalem, saudara, telah berubah menjadi kota yang dipanggil kota Allah, the city of God, karena dua sebab. Pertama adalah karena Daud telah membawa tabut perjanjian dan meletakkannya di Gunung Sion ini, ataupun di Yerusalem ini. Yang kedua, Raja Salomo telah membina, telah menyelesaikan, telah komplit rumah Allah di Yerusalem. Haleluya, saudara. Nah, saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat pula di dalam perjanjian baru yang dicatatkan di dalam Ibrani 12 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Kamu tidak pernah datang ke gunung yang dapat disentuh dan menyala dengan api, ke dalam kegelap gelita serta ribut taufan, dan bunyi sangkakala bersama suara yang menuturkan kata-kata, sehingga sekalian yang mendengarnya merayu supaya kata-kata itu tidak dilafazkan lagi kepada mereka.
Mereka tidak tahan mendengar apa yang diperintahkan. Jika seekor binatang pun menyentuh gunung ini, ia pasti direjam dengan batu atau ditembusi dengan anak panah. Penglihatan itu begitu menggerunkan sehingga Musa berkata, "Aku amat ketakutan dan menggeletar. Tetapi kamu telah datang ke gunung Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem yang di sorga, kepada para malaikat yang tidak terkira banyaknya." Saudara dan saudari, saya ingin membawa kita melihat satu perbandingan ya secara ringkas tentang gunung Sinai dan gunung Sion. Gunung Sinai, saudara, adalah di mana Allah menghadirkan dirinya dengan memberikan 10 hukum kepada Musa, yaitu dengan api, dengan menulisnya dengan api di atas 2 loh batu. Kita boleh melihat itu dalam Kejadian 20:18. Dan apa yang terjadi di kaki bukit Gunung Sinai ini, 3.000 orang mati, saudara, karena kejahatan mereka, karena mereka menentang perintah Tuhan. Dan kita juga melihat Gunung Sinai ini adalah mereka harus melakukan hukum Taurat untuk mendapatkan keselamatan. Kita juga melihat bahwa di Gunung Sinai, seperti firman yang kita baca tadi, ada terjadi satu pemisahan di mana orang ramai tidak boleh naik ke Gunung Sinai. Gunung ini tidak dapat dihampiri, bahkan tidak dapat disentuh. Ada satu pemisahan. Sehingga Musa pernah berkata, "Aku amat ketakutan dan menggeletar." Di sini kita melihat bahwa ada satu jurang yang besar di antara Allah dengan manusia, sehingga Tuhan mengangkatkan Musa untuk menjadi pengantara, untuk berbicara, untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dan kita juga melihat perbandingan di antara Gunung Sion pula. Kita melihat bahwa di Gunung Sion yang berada di Yerusalem, yang berada di tanah perjanjian, di mana umat Israel sudah tiba dan sampai di kota Yerusalem, di mana saudara kita melihat bahwa Roh Allah turun dalam api seperti di Gunung Sinai. Tapi waktu Roh Allah turun yang dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ketiga, di mana 3.000 orang diselamatkan. Tadi di Gunung Sinai 3.000 orang mati, tapi di Gunung Sion 3.000 jiwa diselamatkan. Kita juga melihat bahwa Gunung Sion ini adalah untuk mendapat keselamatan, yaitu bukan dengan usaha, bukan dengan kekuatan, tapi oleh karena kasih karunia Allah. Disinilah tempat Yesus mencurahkan darahnya. Disinilah tempat Yesus menyatakan kasihnya. Disinilah tempat Allah menggenapi janjinya melalui Yesus Kristus. Maka keselamatan diperoleh dengan kasih karunia. Dan Gunung Sion ini juga berbicara tentang satu persekutuan keintiman, di mana tadi Gunung Sinai ada satu pemisahan, ada satu jurang di mana orang tidak boleh sembarangan naik di Gunung Sinai untuk mendengar suara Allah ataupun berbicara kepada Allah. Tetapi saudara, di Gunung Sion, gunung di mana setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus boleh menghampirinya dan mendapat persekutuan. Dan di Gunung Sion ini, saudara, hukum ataupun perintah Allah ditulis di loh hati manusia oleh Roh Kudus. Haleluya. Nah, inilah perbandingan singkat tentang Gunung Sinai dan Gunung Sion. Nah, hari ini saudara, apakah arti Gunung Sinai dan Gunung Sion dalam kehidupan kita secara personal, secara pribadi? Di sini saudara, saya ingin berkongsi tentang 4 perkara yang kita boleh pelajari daripada Gunung Sion. Yang pertama adalah Gunung Sion adalah gunung pemulihan. Haleluya. Nah, kita melihat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-6 berkata, ada tersurat dalam kitab suci, "Lihatlah kuletakkan di Sion batu asas yang terpilih, berharga, dan sesiapa yang percaya kepadanya tidak akan diaibkan." Haleluya, saudara.
Di sini menyatakan bahwa Gunung Sion adalah gunung pemulihan. Orang yang datang, sesiapa yang percaya kepadanya tidak akan diaibkan. Kita juga melihat dalam Yesaya 4 ayat yang keempat, hal itu terjadi apabila Tuhan membasuh kekotoran putri-putri Sion dan membersihkan segala noda darah dari tengah-tengah Yerusalem, dan roh penghukum dan roh pembakar. Wow! Di sini dikatakan bahwa di Bukit Sion Allah membasuh kekotoran putri-putri Sion, bangsa-bangsa yang sudah bernoda, yang sudah berdosa. Allah membersihkan. Di sinilah tempat Allah membersihkan, menyucikan segala noda dan kekotoran. Apapun dosa, apabila kita sampai di Bukit Sion, saudara, terjadi pertemuan dengan Allah. Ya, disinilah pemulihan terjadi. Dan satu ayat lagi dalam Yesaya 33 ayat yang ke-24 berkata, tidak ada penduduk Sion yang akan berkata, aku sakit. Rakyat yang tinggal di situ akan diampuni kesalahan mereka. Haleluya, saudara. Setiap orang yang sampai ke Gunung Sion, saudara, mereka akan berkata, aku tidak sakit. Karena mereka diampuni, karena kesalahan mereka diampunkan. Haleluya, saudara. Poin yang pertama, setiap orang yang sampai ke Bukit Sion, saudara. Bukit Sion itu berbicara tentang siapa, saudara? Tentang Yesus. Tentang Yesus yang telah darahnya tercurah. Dia akan memulihkan kita. Apapun keadaanmu hari ini, saudara, ya, apabila kita datang ke Bukit Sion, apabila kita datang kepada Yesus, kita akan mengalami pemulihan. Aib kita akan ditiadakan. Kekotoran kita, noda kita akan disucikan. Yang sakit akan disembuhkan. Haleluya, saudara. Yang kedua, Gunung Sion berbicara tentang gunung kekuatan, di mana tempat kita mendapat kekuatan baru. Dalam Mazmur 84 ayat yang ke-7 berkata, mereka mencapai kekuatan demi kekuatan. Setiap orang yang tiba di hadapan Allah di Sion, setiap orang yang tiba di hadapan Allah di mana? Di Sion, saudara, di bukit, di Gunung Sion, mereka akan mendapat kekuatan. Karena setiap kali kita datang menghampiri Allah melalui Yesus Kristus, melalui darah Yesus, saudara, kita tidak akan dikecewakan. Yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan. Kita akan mengalami kekuatan demi kekuatan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 110 ayat yang kedua juga berkata, Tuhan akan menghantar tongkat kekuatanmu. Dari mana? Dari Sion. Memerintahlah di tengah-tengah musuhmu. Saudara, mungkin Anda dalam keadaan lemah hari ini. Tenaga kita sudah lemah, emosi kita lemah, iman kita lemah, saudara. Tapi Anda mendengar firman Tuhan hari ini, larilah ke Gunung Sion, saudara, karena dari situlah kita akan mengalami kekuatan yang daripada Allah. Haleluya. Yang ketiga, Gunung Sion berbicara tentang gunung kemakmuran, gunung berkat. Dalam Mazmur 133 ayat yang ketiga berkata, umpama embun Hermon menitik ke atas Bukit Sion, karena di sanalah Tuhan memerintahkan berkat hidup selama-lamanya. Haleluya. Dalam Mazmur 128 ayat kelima berkata, semoga Tuhan memberkatimu dari mana? Dari Sion sepanjang hayatmu, dan semoga engkau melihat kemakmuran Yerusalem. Saudara, saya pasti setiap kita mau diberkati Tuhan. Saya pasti kita semua mau menikmati kemakmuran. Apatah lagi dalam keadaan pandemik seperti ini, saudara. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan punca pendapatan. Bagaimana kita boleh makmur? Bagaimana kita boleh mendapat berkat, saudara? Rahasianya adalah naik ke Gunung Sion, bertemu dengan sumber segala berkat, yaitu Yesus kita, Tuhan kita. Haleluya, saudara. Yang keempat, yang terakhir, yaitu gunung perjamuan.
Gunung Sion adalah lambang gunung perjamuan. Saya membawa kita melihat di dalam Yesaya 25 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Di gunung ini, di Gunung Sion, Tuhan alam semesta akan mengadakan jamuan dengan makanan berlemak bagi segala bangsa. Jamuan dengan air anggur yang disimpan lama, makanan berlemak dan bersumsum, serta air anggur tersimpan lama yang murni. Di gunung ini juga Dia akan menyingkirkan tudung muka yang menudungi segala suku bangsa dan selubung yang menyelubungi segala bangsa. Dia akan menelan maut untuk selama-lamanya. Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari setiap muka dan menyingkirkan celah umatnya dari seluruh bumi, karena Tuhan telah berfirman. Wow, haleluya. I love this. Gunung Sion adalah lambang gunung perjamuan. Apabila kita bertemu dengan Tuhan, itu sebabnya Tuhan di dalam Wahyu Dia berkata, aku berdiri di depan pintu hatimu, aku mengetuk, barang siapa membuka, aku akan masuk dan aku akan makan, aku akan berjamu. Ada satu perjamuan, saudara. Wow, ini luar biasa. Dan kita melihat description di sini, penjelasannya. Dia katakan Dia mengadakan perjamuan makan berlemak bagi segala bangsa. Wow, ini adalah satu lambang, ini adalah satu gambaran di mana di atas Gunung Sion, saudara, Tuhan akan menyediakan satu jamuan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Maukah Anda menikmati jamuan yang luar biasa daripada Tuhan? Air anggur yang sudah lama disimpan, the best ever wine. Makanan yang bersumsum, haleluya, saudara. Ini adalah luar biasa. Bukan itu saja yang terjadi, saudara. Di gunung ini juga Allah akan menyingkirkan segala tudung-tudung muka yang melindungi, bahkan keaiban-keaiban ya, yang selama ini menudungi hidup mereka. Dan di situ juga Tuhan berkata, Dia akan menelan maut untuk selama-lamanya. Berarti, saudara, gunung perjamuan ini adalah gunung keselamatan, di mana kita mengalami keselamatan. Kita akan berpesta, karena perjamuan berbicara tentang pesta, saudara. Haleluya. Ada satu upacara perkawinan di Rusia. Salah satu kebiasaan mereka ialah dalam perjamuan perkawinan itu, pemimpin pesta akan mengajak seluruh hadirin untuk berdiri dan menghormati pasangan pengantin. Dan pemimpin pesta ini akan memberitahu semua orang untuk mengangkat cawan ataupun gelas mereka setinggi-tingginya dan minum sedikit. Lalu mereka akan berteriak, "Gorko, gorko," yang berarti pahit, pahit. Nah, ketika para tetamu meneriakkan kata-kata itu, gorko, gorko ataupun pahit, pahit, maka pasangan pengantin ini harus berdiri dan mereka mulai bercium, menandakan satu simbolik bahwa minuman pahit itu telah menjadi manis kembali. Saudara, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa cawan kepahitan, kesedihan, kehancuran dan kutuk atas bumi akan digantikan dengan pengharapan yang manis daripada Allah. Dia akan menyediakan perjamuan dengan makanan yang paling lazat. Makanan yang paling lazat, you can think, apakah makanan yang paling lazat? Ya. Dia akan menyediakan minuman anggur yang terbaik. Dia akan menyediakan perjamuan berkat. Haleluya, saudara. Inilah yang Tuhan kita lakukan di Bukit Sion, saudara. Dan di sana Yesus menjemput Anda untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Saudara, dalam perjamuan ini air mata kesedihan dihapuskan, kain perkabungan yang menutup aib umatnya disingkirkan. Umatnya akan bersuka cita karena Dia yang telah membawa keselamatan dan mengubah cawan pahit kehidupan menjadi cawan manis. Haleluya, saudara. Wahyu 19 ayat 9 berkata, "Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba." Saudara, saya sangat percaya setiap kita
sudah mendapat surat undangan untuk naik ke Gunung Sion, untuk naik ke Gunung Perjamuan, untuk menikmati perjamuan yang luar biasa. Pesta yang Tuhan sudah sediakan, makanan-makanan yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Maukah Anda mengalami mengalami perjamuan, pesta bersama dengan anak domba kita Yesus Kristus? Haleluya saudara. Sebagai respon kita saudara, saya mau bertanya, kita harus memilih Sinai ataupun Sion? Sama ada kita memilih Gunung Sinai ataupun Gunung Sion? Saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Sinai ataupun Gunung Sinai melambangkan ketakutan, melambangkan satu pemisahan di antara Allah dengan manusia, melambangkan ada kematian terjadi. 3.000 orang mati di kaki Gunung Sinai karena mereka melalaikan firman Tuhan. Bahkan kita tahu saudara, waktu Musa berada di Gunung Sinai, waktu dia menerima 10 hukum apa yang Harun dan orang Israel lakukan, mereka marah dan mereka akhirnya membangunkan arca ataupun patung emas untuk menjadi pujaan mereka, menjadi penyembahan berhala dalam hidup mereka. Tapi saudara, pemilikan mereka berubah, mereka mulai melangkah dan keluar dari Gunung Sinai, mereka pergi ke Gunung Sion. Disitulah terjadi transformasi, ketakutan berubah menjadi keberanian. Mereka berani untuk menghadap takhta Allah, karena tirai dalam bait Allah sudah dirobek ataupun pemisahan itu sudah terbuka. Kesedihan, keaiban, kepahitan sudah ditukar, diubah menjadi satu celebration dalam perjamuan bersama dengan Tuhan. Haleluya saudara. Respon hari ini, saya mencabar kita, di mana kita maukah kita tinggal di kehidupan lama kita, ketakutan kita masih takut lagi, kita masih lagi hidup di dalam ketakutan, kita takut mau menghadap Tuhan, ya? Ataupun kehidupan yang penuh dengan kebebasan di dalam Kristus Yesus. Bebas untuk menyembah Tuhan, bebas untuk datang ke hadirat-Nya, bebas melakukan pelayanan tanpa takut, tanpa kita di dalam keadaan takut saudara, karena Tuhan memberikan kita keberanian. Saudara, saya mau akhiri dengan ayat firman Tuhan ini, Yeremia 4 ayat yang ke-6. Dengar baik-baik. Angkatlah panji-panji ke arah Sion, bergerak majulah, jangan tinggal diam, karena aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Saudara dengar baik-baik, apa yang saya paham melalui ayat firman Tuhan ini, jika kita memilih untuk terus tinggal di Gunung Sinai, saudara, ini akan terjadi, malapetaka akan datang. Tetapi firman Tuhan berkata, angkatlah panji-panji dan bergeraklah ke arah Sion, bergeraklah, majulah, jangan tinggal diam. Firman Tuhan untuk kita hari ini saudara, jangan tinggal dengan keadaan kita. Don't stay wherever you are right now. Don't stay in whatever situation you are right now. Marilah kita berjalan, bergerak, maju. Haleluya saudara, karena orang yang bergerak, karena di depannya adalah pengharapan. Haleluya saudara. Tahun 2020 kita sudah lalui, kita sudah berada, realitinya kita berada di tahun yang baru, di season yang baru, di musim yang baru. Mari saya mendorong setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita berbangkit, mari kita bergerak, mari kita maju. Apapun yang sudah terjadi pada tahun yang lalu, kita tinggalkan, karena di depan kita ada Yesus, karena your tomorrow belongs to Jesus. Karena di depan kita ada pengharapan saudara. Tapi di belakang kita penuh dengan kemuraman, penuh dengan tangisan, penuh dengan ketakutan. Tapi di depan kita ada cahaya, ada terang. Karena di Bukit Sion, saudara, adalah bukit yang luar biasa yang sedang menanti kita. Saya akhiri dengan satu cerita ini. Selama 29 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, ada seorang pribadi yang bernama, dia adalah askar Jepun, tentara Jepun, namanya Hiro Onoda. Dia bersembunyi di hutan belantara dan menolak untuk percaya bahwa negaranya sudah kalah dan menyerah.
Para petinggi ketenteran Jepun pada waktu itu mengirim Ihora Onoda ke satu pulau terpencil di Filipina sebagai mata-mata ataupun perisik rahasia. Nah, apa yang terjadi saudara setelah perjanjian perdamaian ditandatangani dan perang dunia kedua sudah berakhir? Onoda tetap tinggal dalam hutan belantara tersebut selama 29 tahun, bayangkan. Nah, pada tahun 1974, bekas komandannya sendiri datang ke pulau itu untuk mencarinya dan meyakinkannya bahwa perang benar-benar sudah berakhir. Saudara, selama 29 tahun, Onoda hidup dalam keadaan daif karena terasing ataupun terpisah daripada dunia luar karena dia menolak untuk menyerah. Dia menolak untuk percaya bahwa peperangan sudah berakhir. Dia menolak untuk percaya bahwa keadaan sudah aman dan perang dunia kedua sudah berakhir, saudara. Cerita ini mungkin membayangkan kehidupan kita, saudara. Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Dia sudah menyatakan it is done. Dia sudah menyelesaikan masalah dosa kita, saudara. Apa yang kita perlu, kita harus percaya. Kita harus menyerahkan hidup kita. Kita harus datang kepada Tuhan dan nikmati dan raihkanlah kemenangan, kebebasan yang kita alami melalui Yesus Kristus, saudara. Jangan kita menjadi seperti Hiro Onoda yang masih tidak percaya bahwa kebebasan dan kemenangan ataupun peperangan sudah selesai. Tapi saudara, peperangan itu sudah selesai, yaitu Yesus telah berperang bagi kita. Amin. Yesus telah berperang bagi kita, saudara. Dia telah menyelesaikan itu semua di atas kayu salib. Maka dengan itu, saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai bergerak. Marilah kita mulai maju, karena di hadapan kita ada Gunung Sion, di mana Tuhan sedang menanti Anda dan saya untuk mengalami satu perjamuan yang indah, untuk mengalami satu kemakmuran, untuk mengalami satu pemulihan, untuk mengalami satu kekuatan yang daripada Tuhan, untuk mengalami satu breakthrough. Karena breakthrough, saudara, tidak boleh terjadi di Gunung Sinai, tapi breakthrough itu hanya terjadi apabila kita berada di Gunung Sion, yaitu Gunung Allah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa untuk mengubah persepsi kami. Firman-Mu berkuasa untuk mengubah cara pola pemikiran kami, supaya kami akan mengalami satu pola pemikiran yang bergerak dan sentiasa bergerak maju ke depan. Walaupun kehidupan kami selama ini penuh dengan kepahitan, penuh dengan pengalaman-pengalaman silam yang menakutkan, tetapi Tuhan Yesus, kami percaya Engkau telah menyelesaikan semuanya itu di atas kayu salib. Darah-Mu telah dicurahkan dan Engkau sedang menjemput kami untuk naik ke Gunung Sion, untuk mengalami penerobosan, mengalami breakthrough, mengalami keajaiban demi keajaiban. Hari ini, saudara dan saudara yang saya kasih, jika engkau ingin mengalami keajaiban dalam hidupmu, jika engkau ingin mengalami breakthrough dalam hidupmu, saudara, melangkahlah dan mulailah naik ke Gunung Sion, dan di sanalah engkau akan mengalami mukjizat yang terbesar di dalam hidupmu. Haleluya, thank you Lord Jesus. Saudara dan saudari yang saya kasih, saya juga ingin mengundang Anda yang belum sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mungkin hari ini saudara, inilah peluang kesempatan, waktu Anda mendengar firman Tuhan ini, dan bukan kebetulan Anda mendengar firman Tuhan hari ini. Jika selama ini saudara, Anda belum yakin dengan keselamatanmu, saya sudah selamatkah ataupun tidak? Jika saya mati besok, tentukah saya masuk surga? Mungkin jika Anda mengalami persoalan-persoalan seperti ini, Anda dan saya ingin mendoakan Anda hari ini. Ataupun saudara, Anda belum lagi mengaku dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi.
hari ini adalah harinya. Hari ini adalah waktunya. Jika itu adalah Anda, saudara, tidak perlu buang waktu, tidak perlu buang masa. Di mana Anda berada, di mana Anda duduk, di mana Anda sedang melihat dan mengikuti ibadah ini, saudara. Anda dengan sederhana angkat tanganmu, angkat tanganmu, dan Anda boleh tekan emoji angkat tangan. Ini menandakan supaya bahwa Anda menyerah dan setuju. Dan apabila saya mendoakan Anda nanti, saya sangat percaya Tuhan mulai bekerja dalam hidupmu. Ya, Anda boleh angkat tangan, tekan emoji angkat tangan, dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak-anak Tuhan yang mengangkat tangan, itu adalah tanda iman. Itu adalah respon yang benar yang mereka telah lakukan hari ini. Hari ini Tuhan, datanglah dalam hidup mereka. Jadilah Allah dalam hidup mereka. Dan mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka secara personal hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mulai bekerja, Engkau mulai berbicara, Engkau mulai berkuasa di dalam kehidupan setiap anak-anakmu yang meresponi firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini pengucapan syukur kami. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita hari ini. Mari saya mengajak Anda untuk angkat tangan, dan saya akan mendoakan, dan saya akan menutupkan ibadah kita dengan doa berkat. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih kurnia-Nya. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai yang melebihi segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memerintah hatimu, jiwamu, dan rohmu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam dan di atas nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap anak Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, yang percaya kepada firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin, amin, amin. Haleluya saudara, terima kasih karena mengikuti ibadah kita. Dan saya menjemput Anda untuk terus mengikuti ibadah kita pada hari yang sama, hari Minggu, pada masa yang sama, di platform yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Hai. Berjalan ke Sion, indahnya Sion. Berjalan menuju Sion, berjalan ke negeri Allah. Berjalan ke Sion, indahnya Sion. Berjalan menuju Sion, berjalan ke negeri Allah. Sekalian orang yang mengasihi Tuhan, hendaklah kamu pun datang, hendaklah kamu pun datang, menyanyi pujian, berjalan ke Sion, indahnya Sion, berjalan menuju Sion, berjalan ke negeri Allah. Berjalan ke Sion, indahnya Sion, berjalan menuju Sion, berjalan ke negeri Allah. Bapa yang ada di surga, yang beri sukacita, yang beri sukacita. Berjalan ke Sion, indahnya Sion,
berjalan menuju Sion, berjalan ke negeri Allah, berjalan ke Sion, indahnya Sion, berjalan menuju Sion, berjalan ke negeri Allah. Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion.